Ya, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bahan tambahan pangan yang kita sebut sebagai pemanis, atau dalam bahasa Inggrisnya nanti kita sebut sebagai sweetener. Sweetener, pemanis. Pemanis ini salah satu BTP atau bahan tambahan pangan yang jumlahnya sangat banyak, beragam ya. Nanti mungkin tidak bisa kita sampaikan semuanya, tetapi terutama yang paling banyak digunakan atau mungkin menarik untuk kita bahas. Sisanya bisa dipelajari lebih lanjut melalui buku ataupun jurnal-jurnal penelitian dan sebagainya. Dan pemanis ini peranannya penting sekali karena salah satu sembako kita itu adalah ya pemanis, yaitu adalah gula. Artinya kalau makanan ataupun minuman dan bahan pangan yang kita makan tidak ada pemanisnya, nah ini menjadi barangkali kurang enak dan sebagainya. Bahkan kalau di Jawa itu ada istilah masak itu kalau nggak pakai gula itu sampai disebut oh itu belum masak namanya gitu ya. Saking vitalnya peranan gula. Jadi masakan di Jawa itu banyak yang manis dan ya ini karena menggunakan pemanis yang utama yaitu adalah gula. Baik. Pertama kita akan pelajari dulu rasa manis itu mengapa bisa muncul atau mengapa suatu bahan itu bisa memiliki rasa manis. Kenapa gula rasanya manis sedangkan garam kok tidak manis gitu ya. Kenapa gula manis, garam asin, jeruk masam mungkin gitu ya. Nah, kita bicarakan untuk terkait dengan rasa manis ini dulu. Pada mulanya bahwa rasa manis ini diduga dari awalnya ya. Diduga itu adalah disebabkan oleh adanya gugus hidroksil atau gugus OH. Karena apa? Semua gula itu ternyata mengandung gugus hidroksil dalam jumlah cukup banyak. Misalnya glukosa, fruktosa, ataupun mungkin fruktosa, laktosa, dan sebagainya. Ya, semuanya itu mengandung gugus hidroksil dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga dugaannya, oh ini nih kayaknya penyebab rasa manis nih gugus hidroksilnya ini. Nah, kemudian ternyata itu dipatahkan, artinya teori tersebut tidak betul karena ternyata ada beberapa bahan ataupun zat yang tidak mengandung gugus hidroksil tapi juga manis, gitu ya. Tidak mengandung gugus hidroksil tapi kok rasanya manis. Misalnya adalah kloroform. Kloroform itu tidak ada gugus hidroksilnya. Bahkan kemudian ini sakarin. Sakarin ini salah satu pemanis sintetik yang bahkan tingkat kemanisannya itu sangat tinggi. Berkali-kali lipat dibandingkan dengan gula sukrosa gitu. Tidak ada gugus hidroksilnya. Nah, sehingga diteliti lebih lanjut dan akhirnya sekarang yang diakui sebagai penyebab rasa manis itu adalah teori AHB, AH garis miring B, yang dicetuskan oleh Schellenberger dan Acre ya, bahwa rasa manis dengan teori AHB tersebut adalah rasa manis disebabkan oleh kombinasi ikatan kovalen, yaitu kovalen hidrogen, sebagai sumber proton dengan atom yang berorbital elektronegatif, yang mana jaraknya antara hidrogen dengan atom yang berorbital negatif tersebut, jaraknya adalah 3 Armstrong. Gitu ya, 3 Armstrong. 3 Armstrong itu berapa ya? Sangat kecil sekali. 1 Armstrong sekitar 10⁻⁻10 meter ya. Nah, jadi syarat suatu bahan itu bisa berasa manis adalah kalau di dalam senyawaan bahan tersebut mengandung hidrogen dan atom berelektroorbital negatif atau berelektronegatif ya. Jadi tidak harus oksigen, bisa yang berelektronegatif lainnya. Misalnya adalah apa? Klorida gitu ya. Bromida,
fluorida yang golongan 7A ya, ataupun golongan 6A ya, seperti oksigen itu sendiri. Nah, itu kalau ada hidrogen dengan oksigen ataupun klorida, kemudian jaraknya itu adalah 3 Armstrong, sehingga senyawa tersebut nanti akan memberikan rasa manis. Nah, ini berikut contoh dari beberapa bahan yang rasanya manis. Kloroform, CHCl3. Jadi rumus dari kloroform itu adalah CHCl3. Nah, di sini kan tidak ada gugus hidroksil ya. Tetapi di sana ada apa? Ada hidrogen dan atom berelektronegatif, yaitu klorida. Dan jaraknya ternyata antara hidrogen dan klorida, ini jaraknya adalah 3 Armstrong. Hidrogen sebagai AH, klorida sebagai B-nya. Jaraknya adalah 3 Armstrong. Maka kloroform ini memiliki rasa manis. Kemudian sakarin, pemanis sintetik tadi ya. Ini sakarin juga tidak ada gugus hidroksilnya. Tapi di sana yang ada adalah ada atom hidrogen di dalam senyawaan tersebut dan ada atom berelektronegatif, dalam ini adalah oksigen. Dan jaraknya antara hidrogen dengan oksigen tersebut adalah 3 Armstrong. Maka sakarin ini juga akan berasa manis atau mempunyai rasa manis. Termasuk juga gula-gula yang banyak kita pakai selama ini, misalnya adalah glukosa ataupun sukrosa ya. Kalau sukrosa pasti mengandung glukosa ya, karena sukrosa tersusun oleh glukosa dan fruktosa. Nah ini, glukosa juga sama. Glukosa mengandung gugus hidroksil, tapi yang menyebabkan rasa manis bukan hidroksilnya. Hidroksilnya itu adalah sebagai penyumbang hidrogennya. Ada OH, nah ada H-nya itu adalah sebagai AH-nya atau sebagai pendonor protonnya. Kemudian ada oksigen, yang jaraknya antara hidrogen dengan oksigen pada gugus senyawaan itu adalah 3 Armstrong. Ini hidrogen ini dengan oksigen di sini. Jaraknya adalah 3 Armstrong. Maka glukosa akan berasa manis. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi penyebab rasa manis adalah kalau ada hidrogen dan atom berelektronegatif dalam senyawaan tersebut, jaraknya adalah 3 Armstrong. Kemudian kalau ditanya lebih lanjut, mengapa Pak kok dengan jaraknya 3 Armstrong kok jadi manis, apa hubungannya gitu ya? Ya, itu nanti adalah bisa dikaitkan dengan arah putar dari senyawaan tersebut. Atau dalam hal ini adalah stereoisomernya. Stereoisomernya yang mana pada senyawaan tersebut nanti menyebabkan perputaran pada stereoisomernya, dan di sana akan menyebabkan rasa manis. Ya, gitu ya. Karena beda stereoisomer nanti bisa berbeda lagi rasanya. Gitu. Makanya ada kadang senyawaannya tuh mungkin dibilang hampir sama, hanya berbeda stereoisomernya gitu. Itu bisa jadi yang satu rasanya manis, yang satu rasanya jadi pahit. Gitu. Hanya berbeda arah putarnya. Nah, ini kaitannya ada nanti ke arah sana. Yang mana biasanya arah putar dari bahan-bahan yang berasa manis ini adalah searah jarum jam atau dalam bentuk dextro ya. Bukan L ya. Kalau L itu kebanyakan adalah pada protein. Meskipun nanti juga mungkin ada beberapa ya. Nah, sekarang mengapa pemanis ini menjadi vital sekali di dalam bahan pangan? Karena ternyata peranannya atau fungsinya itu bukan hanya sekedar memberikan rasa manis saja. Gitu ya. Jelas fungsi utama adalah memberikan cita rasa ataupun aroma. Cita rasa itu akan dengan rasa manis, sedangkan aroma, nah ketika gula ini berinteraksi dengan senyawaan-senyawaan flavor lain, ini bisa memberikan rasa yang enak. Yaitulah mengapa orang memasak itu banyak menggunakan gula, karena akan memberikan aroma yang enak. Mungkin karena adanya reaksi Maillard,
ataupun reaksi-reaksi pembentukan flavor lainnya, gitu, atau karamelisasi dan sebagainya. Itu akan memberikan aroma yang khas. Itu fungsi utamanya. Nah, fungsi lain ini banyak, sehingga peranannya begitu penting di dalam sistem bahan pangan. Yaitu yang lainnya diantaranya adalah bisa memperbaiki sifat fisik ataupun kimia bahan pangan. Memperbaiki sifat fisik ataupun sifat kimia. Apa contohnya? Sifat fisik lah terutama ya. Kalau kimia kan udah pasti ya, ketika ada interaksi ya terjadi reaksi, maka sifat kimia akan berubah. Kalau untuk sifat fisik, seperti apa contohnya? Kalau bahan ditambahkan gula, kira-kira akan jadi apa? Lebih apa kira-kira, mungkin kaitannya dengan tekstur dan sebagainya? Ayo, siapa mau jawab? Nggak apa-apa, yang penting berani dulu. Kentalannya jadi bertambah, nggak apa jadi lebih mengetahui. Oke, salah satunya adalah kekentalan. Sifat fisik banyak ya. Salah satunya adalah kekentalan. Dari Putri Alma Mere tadi ya. Oke, terima kasih Putri. Nah, itu kekentalan. Jadi lebih viscous ketika ditambahkan pemanis, terutama dalam bentuk gula. Tapi kalau pemanis sintetik, kekentalannya nanti akan beda lagi. Cenderung lebih encer. Kalau untuk pemanis sintetik biasanya ya. Seperti sakarin, siklamat gitu ya. Tapi kalau gula, baik gula pasir, gula merah, gula aren, ya itu akan memberikan tekstur ataupun viskositas yang lebih kental. Kemudian juga bisa berinteraksi, terutama antara gula dengan protein. Itu akan berinteraksi, memberikan kekompakan pada tekstur bahan pangan tersebut menjadi lebih kokoh. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya sebagai pengawet, bisa sekaligus bertindak sebagai pengawet. Mengapa? Kalau pengawet berarti ada kaitannya dengan mikroba ya, atau mikrobia. Mungkin kalau konsentrasinya tinggi, dia bisa menghambat pertumbuhan mikroba seperti manisan buah. Ya, betul ya, bisa menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi bagaimana mekanismenya? Mengapa bisa menghambat mikroba? Dilanjutkan. Sania ya? Kurang tahu, Pak. Atau airnya mungkin ya, AW-nya jadi berikatan dengan gula, jadi AW-nya kecil. AW-nya menjadi rendah. Nah, ya, menjadi rendah, Pak. Ya, betul ya. Jadi sebagai pengawet, diantaranya adalah gula ataupun pemanis ini bisa mengikat air, sehingga air menjadi tidak dalam keadaan bebas. Kalau air bebasnya menjadi sedikit, maka AW-nya rendah. Mikroba untuk tumbuh butuh AW yang cukup, apalagi bakteri pembusuk itu ya, itu butuh air yang cukup banyak, sekitar 0,8 mungkin ya. Nah, dengan adanya gula ini bisa menurunkan AW, sehingga air tidak bisa digunakan untuk mikroba untuk tumbuh, sehingga mikroba menjadi mati. Gitu. Selain itu juga ada beberapa mekanisme lain yang bisa menyebabkan mikroba mati, diantaranya adalah juga kaitannya dengan tekanan osmotik dari membran sel mikroba itu sendiri. Dengan tingginya konsentrasi pemanis ataupun mungkin gula, itu akan menyebabkan gangguan pada tekanan osmotik pada mikroba, sehingga membran selnya bisa rusak, kemudian bisa lisis ataupun pecah sel mikroba tersebut sehingga mati. Kemudian yang berikutnya, sebagai bahan substitusi pemanis utama, ya sebagai pengganti ya. Oke, ini saya kira sudah umum. Kemudian yang berikutnya, bisa mengurangi resiko kerusakan gigi. Nah ini, beberapa pemanis sintetik ini malah berperan di sini. Pemanis sintetik ya, kalau pemanis yang alami seperti gula, sukrosa gitu ya, itu relatif mudah merusak gigi. Tapi kan ada beberapa yang bagus untuk gigi. Contohnya apa? Xilitol, Pak.
Ya, Sorbitol, Pak. ya, oke, xilitol. Xilitol yang sering diaplikasikan atau ditambahkan pada permen karet ataupun permen-permen mint. Itu bisa mencegah karies gigi karena xilitol itu tidak bisa difermentasi oleh bakteri di dalam mulut sehingga tidak bisa menghasilkan asam. Sehingga asam bisa dicegah dan karies gigi tidak terjadi. Gitu ya. Kemudian pengontrol kalori makanan dan minuman. Pengontrol kalori berarti mengendalikan asupan kalori. Zaman sekarang orang tuh sudah jarang yang kekurangan kalori. Yang banyak adalah kelebihan kalori. Ini pemanis bisa mengontrol. Contohnya apa? Atau mengapa? Apa kira-kira? Pemanis yang bisa mengontrol kalori. Apa? Pemanis kan banyak ya. Pemanis sintetik. Ya termasuk sakarin itu sendiri ya. Sakarin, siklamat gitu ya. Atau kalau yang alami nanti ada stevia gitu. Itu ya termasuk xilitol itu sendiri. Xilitol itu juga bisa mengendalikan kalori. Maksudnya adalah dia kalorinya sedikit bahkan tidak ada begitu ya. Sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Jadi kalau mengkonsumsi makanan yang mengandung pemanis-pemanis tersebut yang non nutritif ya nanti akan kita jelaskan, yang tidak mengandung kalori atau kalorinya sangat rendah. Nah, itu maka bisa mengurangi potensi kelebihan kalori yang mungkin nanti bisa berdampak pada obesitas ataupun mungkin diabetes dan sebagainya. Nah, gula kan juga ada banyak ya, gula alami, ada gula pasir, ada gula pasir halus, gula tepung gitu ya. Dan ada brown sugar dari gula kelapa, gula palem, gula aren, ada gula batu. Kalau di antara gula-gula yang umum ini, mana yang menurut adik-adik semua paling recommended dah ya secara ini untuk kesehatan? Mana kira-kira? Pilih di antara gula pasir, gula halus, brown sugar, gula palem, gula jawa, gula aren, gula batu. Kemana kira-kira? Saya tunjuk aja. Dinar Fatlunisa ada? Dinar Fatlunisa. Ada, Pak. Ya, pilih mana dari sekian jenis gula yang paling baik untuk kesehatan yang menurut Dinar? Nggak tahu, Pak. Mungkin palem. Gula palem. Gula palem atau gula kelapa ya? Gula kelapa. Mengapa? Nggak tahu juga, Pak. Nggak tahu ya, ya. Oke. Yang lain mau menyempurnakan? Ya, gula palem, gula aren. Ya, aren pun juga sebenarnya bagian dari ya, sejenis ya dengan gula palem ya. Termasuk gula Jawa itu juga ya, hanya beda wujudnya. Gitu. Nah, ini diklaim sebagai gula-gula yang relatif baik untuk kesehatan dibanding sukrosa. Gitu ya. Kira-kira kenapa? Mungkin berkaitan dengan indeks glikemiknya nggak, Pak? Ya, betul ya. Siapa tadi yang menjawab? Maaf. Putri Alma Merah. Oh, Putri Alma Merah ya. Oke. Terima kasih Putri. Salah satunya adalah indeks glikemiknya. Indeks glikemik. Indeks glikemik nanti juga akan kita singgung ya. Yaitu kaitannya dengan bagaimana respon glukosa yang ada di dalam darah setelah mengkonsumsi bahan pangan tersebut. Artinya ya
bagaimana kandungan glukosa di dalam darah setelah mengonsumsi gula-gula tersebut. Kalau jumlahnya tinggi, nah itu berarti nanti kan beresiko menyebabkan diabetes atau beresiko memperparah diabetes gitu. Karena kalau gula darahnya tinggi ya itu berbahaya ya. Gitu. Salah satunya itu. Nah, gula palem, gula aren, gula Jawa itu diklaim sebagai lebih aman. Bisa memiliki respon glukosa yang lebih rendah. Karena apa? Nah, kira-kira karena apa? Kira-kira? Apa kira-kira? Dari jenis gulanya. Kalau gula pasir itu kan kandungannya adalah sukrosa ya. Sukrosa nanti kalau kita konsumsi, dia akan terhidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa. Sehingga glukosanya akan memberikan respon pada gula darah yang cepat. Nah, kalau gula aren, gula batu, gula palem, ini juga masih ada sukrosanya, tapi relatif lebih sedikit. Yang lainnya nanti ada terutama dalam bentuk fruktosa, gitu ya, fruktosa, dan mungkin juga ada glukosa sedikit, gitu. Nah, fruktosanya yang lebih banyak itu ternyata lebih jinak terhadap respon gula darah. Karena yang pertama ya untuk fruktosa itu rasanya lebih manis, sehingga nanti penggunaannya bisa relatif lebih sedikit, gitu ya. Dan kemudian kaitannya dengan respon glukosa ini juga tidak secepat sukrosa tadi. Nah, itu. Kemudian bisa mengontrol berat badan. Nah, ini. Kenapa kalau banyak makan gula bisa jadi gemuk? Padahal yang menyebabkan gemuk itu kan lemak ya, gitu. Selama ini lemak yang menjadi momoknya gitu. Tapi kalau konsumsi gula yang banyak, kok jadi gemuk juga? Mengapa bisa demikian? Kira-kira? Izin menjawab, Pak. Ya, mungkin karena kan gula juga termasuk jenis karbohidrat, tapi yang lebih sederhana gitu ya, Pak. Jadi bisa menaikkan berat badan. Mengapa? Gula nanti kalau kita konsumsi dalam jumlah berlebih, apa yang terjadi di sana? Glukosa yang ada di dalam darah tadi kira-kira akan diapakan oleh tubuh? Disimpan dalam tubuh pada dalam bentuk lemak. Disimpan dalam tubuh dalam bentuk lemak. Ya, artinya sebelum disimpan berarti apa? Dikonversi dulu. Nah, begitu ya. Dikonversi dulu menjadi lemak. Gitu. Jadi tubuh kita itu ketika mengasut gula atau karbohidrat jumlahnya tinggi, glukosa dalam darah nanti akan disimpan dalam bentuk pertama glikogen, tapi kapasitasnya kecil. Glikogen itu adalah gula darah untuk energi siap pakai, gitu. Tapi jumlahnya hanya kecil. Kalau asupan kita terlalu banyak, maka sisanya nanti akan dikonversi menjadi lemak. Jadi tubuh kita punya kemampuan itu, mengkonversi karbohidrat, gula menjadi lemak. Untuk apa? Oh ya, untuk cadangan energi. Tetapi energi yang tidak siap pakai. Artinya ya nanti sewaktu-waktu bisa dipakai untuk menghasilkan energi kalau asupan kalorinya atau asupan karbohidratnya kurang. Nah, maka lemak akan dikonversi lagi menjadi energi. Tetapi prosesnya lebih lambat. Gitu. Itulah mengapa kalau orang sudah terlanjur gemuk, kok susah turunnya, gitu. Karena apa? Ketika dia misalnya olahraga dan sebagainya atau gerak membakar kalori, itu tetap yang pertama kali dibakar tetap itu gula dulu. Kalau gulanya sudah habis, barulah lemak itu nanti akan
dikonversi menjadi energi. Tapi belakangan. Nah, makanya kalau udah terlanjur gemuk supaya bisa kurus ya berarti olahraganya atau bakar kalorinya harus lebih banyak dari asupan kalori yang dimakan saat itu. Gitu. Olahraganya lebih ekstra. Nah, ini otomatis kalau gula-gula yang non nutritif tadi, yang kalorinya rendah, tentu bisa mengontrol berat badan. Nah, ini tadi kaitannya dengan indeks glikemik pemanis atau gula-gula tadi ya. Ini indeks glikemik pemanis alami. Nah, ini bisa dilihat beberapa di antaranya, misalnya kalau stevia. Nah, ini stevia indeks glikemiknya bahkan 0 ya, karena memang tidak memiliki kalori. Xilitol ini juga 7, artinya sangat rendah. Itu ya. Yang tinggi kalorinya nah itu adalah diantaranya adalah ini dextrose, ini adalah glukosa ya. Itu indeks glikemiknya 100. Tapi kalau fruktos, nah ini fruktos ini adalah gula-gula yang terdapat pada gula aren, gula palem dan sebagainya, termasuk buah-buahan yang rasanya manis, itu gulanya banyak dalam bentuk fruktos. Itu glikemik indeksnya hanya 19. Sehingga ya respon glukosanya rendah. Gitu. Yang tinggi ya total glukos, kemudian untuk dead sugar ini dari kurma ya. Kurma itu juga tinggi ya. Kurma juga tinggi glikemik indeksnya. Ini bagi yang suka kurma, ya kalau lagi puasa mungkin nggak masalah ya, karena memang sebagai supaya tidak mudah lemes, kalorinya cukup gitu. Tapi kalau tidak lagi puasa, mungkin asupan konsumsinya harus lebih dikendalikan. Madu ini sekitar 50-80 dan seterusnya. Nah, ini paling nggak bisa menggambarkan bahwa tadi terutama fruktos tadi yang cukup banyak berada pada gula palem atau gula aren dan sebagainya, itu relatif rendah dan sehingga lebih aman. Nah, kemudian ini glycemic index untuk beberapa jenis pemanis, baik yang alami maupun yang sintetik. Yang cukup tinggi ya tentu didominasi oleh gula-gula yang awal tadi ya. Glukosa jelas, karena glukosa ini memang langsung diserap tanpa proses lain-lain. Kalau sukrosa, gula pasir ya, itu masih dihidrolisis dulu. Perlu dihidrolisis dulu, dan setelah dihidrolisis itu jadi glukosa dan fruktosa. Nah, glukosanya itulah yang nanti akan meningkatkan respon glukosa. Nah, ini hanya 65 sukrosa itu. Yang tinggi itu justru glukosa termasuk maltodextrin. Maltodextrin ini bahkan lebih tinggi ya. Sampai 110. Nah, sedangkan yang relatif rendah atau relatif aman itu ada yang saya highlight ungu ini ya. Di antaranya tadi ada fruktosa, galaktosa. Galaktosa ini cukup banyak pada susu. Bisa dalam bentuk laktosa juga. Kemudian xilitol, sorbitol, manitol. Nah, ini rendah. Nah, yang paling rendah lagi adalah ini, yakon. Dari umbi yakon ya. Umbi yakon. Mungkin ada yang belum kenal yakon. Itu bisa dilihat nanti di searching. Umbi yakon bentuknya seperti kayak kayak lobak-lobak gitulah. Dan stevia. Nah, yakon ini bahkan diklaim beberapa penelitian menunjukkan dia sangat baik untuk penderita diabetes. Artinya bisa mencegah diabetes sekaligus bisa mengobati diabetes. Karena diklaim dia bisa memperbaiki fungsi pankreas. Begitu. Pankreas yang menghasilkan insulin. Orang diabetes itu kan pasti mengalami gangguan pada insulinnya. Gangguannya karena apa? Ya bisa faktor turunan, bisa faktor pola hidup ataupun pola konsumsi. Karena terlalu banyak makan manis sehingga harus memproduksi insulin berlebih, akhirnya
jaringan pankreasnya kelelahan atau capek sehingga tidak bisa menghasilkan insulin yang cukup. Nah, sehingga akan terganggu ininya fungsinya. Nah, Yakon ini diklaim demikian. Bahkan bukan hanya umbinya, daunnya juga. Daunnya dibuat teh Yakon gitu ya. Itu cukup populer, bahkan sempat menjadi primadona, tetapi tidak lama gitu ya. Mirip dengan kalau sekarang kan primadonanya itu adalah glukomanan ya. Glukomanan dari terutama dari iles-iles atau dari apa sumber manan itu ya, iles-iles dalam bahasa Indonesia apa ya? Ya iles-iles kayak itu saya sering nyebutnya iles-iles atau suwak. Nah itu bisa juga dari aren. Aren itu juga banyak mengandung glukomanan, itu lagi populer. Nah ini yang dimaksud glycemic index tadi ini adalah di sini. Ketika seseorang mengkonsumsi makanan ini, yang paling atas ini ada glukosa, ini sebagai standar. Ini. Ketika dia tinggi setelah 50 menit atau setelah 1 jam mengkonsumsi, nah ini maka glycemic index-nya tinggi. Nah ini biasanya sebelum mengkonsumsi kalau untuk mengukur ini perlu puasa dulu supaya faktor-faktor X, faktor lain-lain, sumber kalori lain atau sumber gula lain itu bisa diisolasi, sehingga akan ketahuan misalnya hanya konsumsi glukosa saja, kemudian dilihat darahnya setelah 300 menit, nah ini berapa luas kurva yang diperoleh, makin tinggi luas kurvanya maka dia respon glukosa indeks glikemiknya makin tinggi. Nah, kemudian pemanis sendiri ini digolongkan dalam beberapa metode penggolongan. Oh ya, kalau ada pertanyaan boleh langsung ya, ditanyakan saja. Tidak perlu nunggu jeda ataupun waktu khusus, langsung saja supaya tidak kelupaan. Ada mungkin? Sebelum dilanjutkan dengan penggolongan pemanis? Belum ya? Oke, kalau belum lanjutkan dulu. Penggolongan pemanis ini yang paling utama, paling sering adalah didasarkan pada kandungan gizinya, sehingga nanti ada pemanis nutritif dan non-nutritif. Karena kaitannya kalau pemanis ini adalah untuk kesehatan tadi. Karena kalau nutritif berarti dia bisa menghasilkan kalori. Kalau bisa menghasilkan kalori berarti dia bisa memberikan respon glukosa. Nah, sehingga kalau respon glukosanya tinggi, ini untuk saat ini relatif tidak aman karena banyak yang menderita diabetes. Kemudian ada yang non-nutritif. Non-nutritif adalah ya di sini tidak menghasilkan energi atau hanya sedikit sekali menghasilkan energi. Sehingga pemanis kita golongkan nutritif sweetener ini terutama adalah gula. Gula kemudian ataupun gula modifikasi, tapi masih dalam bentuk gula-gula ini ya, alami itu ya. Atau sedikit modifikasi. Ini sifatnya nutritif karena semuanya bisa menghasilkan kalori. Sedangkan yang non-nutritif ini didominasi oleh pemanis sintetik. Yang tadi rombongannya siklamat, kemudian sakarin, ya gitu ya. Itu relatif biasanya tidak bisa dihidrolisis oleh tubuh, tidak bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Kemudian ada yang natural, ya tadi diantaranya adalah seperti dari yakon, kemudian stevia, xilitol, xilitol itu termasuk ini ya, sintetik ya xilitol ya. Ini ya tadi stevia tadi terutama, stevia sama dari yakon dan dari beet itu juga relatif rendah. Nah, sedangkan berdasarkan dari sumbernya, ada yang alami, ada yang sintetik. Yang alami ini biasanya berasal dari ekstrak tanaman. Jadi kalau kita sebut alami, itu kita hanya mengekstrak atau hanya mengambil. Tidak ada reaksi yang terjadi di sana.
Gitu ya. Mengekstrak itu bisa menggunakan ekstraksi mekanis, misalnya pada tebu gitu ya, tebu, ataupun mungkin ekstraksi dengan cara-cara yang lain, ataupun misalnya dengan menggunakan solvent dan sebagainya. Gitu. Nah, ini pemanis yang alami ini banyak terutama dari tebu, gula pasir itu ya. Itu hanya diekstrak. Sudah ada di dalam tebu, tinggal kita ambil. Gula kelapa. Kalau gula kelapa ini ngambilnya dari mana? Dari buah kelapa? Atau dari pohon kelapa? Atau dari daun kelapa? Dari apa? Nira kelapa bukannya, Pak? Ya, nira kelapa. Nah, nira kelapa diperoleh dari mana? Dari pohon kelapa itu bagian apanya? Bunganya bukannya, Pak? Bunganya. Oke. Bunga tanaman kelapa. Ya. Tapi sebenarnya lebih tepatnya bukan bunganya ya. Kalau orang Jawa itu nyebutnya manggarnya. Manggarnya itu adalah kelopak yang membungkus bunga. Gitu. Bunganya itu kan kecil-kecil ya, banyak ya. Terurai-urai gitu, nanti ada cabang-cabangnya gitu. Jadi nanti satu tandan itu isinya bisa banyak. Nah, sebelum bunganya itu keluar, itu dibungkus oleh yang namanya manggar. Manggar. Tapi kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ya, pembungkus bunga kelapa itulah. Ya, kalau pembungkus bunga kelapa. Itu yang nanti akan dijadikan sebagai sumber nira. Itu dipotong bagian ujungnya, nah, maka kemudian akan keluar cairan dari kelopak pembungkus bunga itu. Nah, itu akan keluar nira, ditampung. Nah, nira itu konsentrasi gulanya masih rendah. Kemudian airnya diuapkan dengan cara dimasak. Airnya diuapkan dengan cara dimasak. Itulah akhirnya mengapa gula aren, gula kelapa, itu warnanya nggak pernah putih. Tapi warnanya adalah coklat kehitaman. Gitu. Akibat apa? Kenapa bisa menjadi reaksi coklat ataupun hitam? Akibat apa? Padahal kandungannya sebenarnya ya gula. Gula itu kandung apa? Gula kelapa. Kandungannya juga nggak jauh-jauh dari tadi. Ada sukrosa, ada fruktosa, ada glukosa. Tapi kenapa bisa warnanya hitam? Atau coklat? Ayo. Karena ada reaksi karamelisasi, bukan karena pengaruh suhu yang tinggi. Ya, reaksi karamelisasi. Oke, bisa jadi. Bisa jadi, tapi kurang sedikit. Temennya karamelisasi apa? Maillard. Maillard. Nah, itu ya. Kalau karamelisasi itu hanya gula tunggal tanpa senyawa lain. Gitu. Tapi kalau dalam nira ini ternyata ada protein juga di sana. Begitu, ada proteinnya. Nah, karena ada protein, maka ketika gula ini dipanaskan, dia reaksinya tidak hanya sekedar karamelisasi. Mungkin juga ada sebagian karamelisasi. Tapi yang banyak adalah dia sambil bereaksi dengan protein membentuk reaksi Maillard. Yang kita sebut sebagai non-enzimatic, pencoklatan non-enzimatik ya. Pencoklatan non-enzimatik yaitu reaksi Maillard. Itulah akhirnya menjadi coklat. Nah, ternyata ini juga kenapa gula aren dan gula kelapa itu lebih sehat. Itu bukan hanya dari sisi gulanya saja. Ternyata Maillard reaction product, terutama dalam bentuk Maillard reaction product intermediate, berarti apa? Kalau intermediate itu produk setengah jadi dari reaksi Maillard. Reaksi Maillard itu prosesnya agak panjang ya. Panjang. Nah, ada juga yang
ini reaksi Maillard belum sempat sempurna, belum sampai menjadi malonaldehid. Nah, yang menjadi baru intermediat itu ternyata bisa bersifat sebagai senyawa bioaktif, sebagai antioksidan, dan bisa meningkatkan sistem imun dan sebagainya. Senyawa bioaktif memiliki aktivitas biologik. Nah itu, Maillard reaction product, terutama dalam bentuk intermediate Maillard reaction product, nah itu bertindak sebagai senyawa bioaktif. Itulah mengapa gula aren, gula kelapa, ini akhirnya memiliki efek kesehatan yang lebih baik. Selain dilihat dari jenis gulanya, juga adalah dari adanya kandungan Maillard reaction product intermediate tersebut. Tuh, jadi coklatnya itu ternyata justru bagus. Gitu. Cuma rasanya ya tentu disesuaikan dengan produk pangannya nanti ya. Ada yang suka rasa manis campur dengan sensasi aroma khas Maillard, ada yang suka hanya sukrosa murni ya gitu. Tapi tentunya ya kalau dari sisi kesehatan lebih sehat dan lebih aman. Termasuk aren sama kelapa juga sama ya prosesnya ya, hanya beda sumber pohonnya. Kemudian stevia. Nah, kalau stevia ini diambil dari daunnya. Daunnya diekstrak. Terutama daunnya nanti mengandung stevia sida. Nanti bisa kita ada dibahas secara spesifik nanti untuk stevia. Nah, sedangkan yang buatan ini adalah kalau dia mengalami proses reaksi gitu ya. Disintesis melalui reaksi baik kimia maupun enzimatis. Jadi kalau kita sebutkan misalnya glukosa, itu pemanis buatan atau pemanis alami? Apa? Buatan atau alami glukosa itu? Bingung ya? Glukosa atau mungkin juga fruktosa. Itu pemanis alami atau pemanis buatan? Langgeng Fadilah coba. Menurut Langgeng Fadilah, glukosa atau fruktosa itu alami apa buatan? Alami, Kalau Pak, sukrosa, karena udah ada di situ. Alami menurut saya, Pak, karena udah ada di bahannya. Oke. Yang lain mungkin? Puspita Aulia? Menurut saya alami, Pak. Kalau fruktosa itu gula buah, bukan? Ya, oke, alami. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Ya, glukosa dan fruktosa itu betul sifatnya alami karena sudah banyak terdapat secara dari sananya gitu ya pada beberapa buah-buahan begitu ya misalnya ya. Tetapi, nah ada tapinya, glukosa dan fruktosa juga bisa dibuat. Gitu. Artinya kalau dibuat berarti apa? Disintesis. Gitu. Disintesis. Disintesisnya bukan kok diekstraksi gitu bukan, tapi memang reaksi apa dengan apa direaksikan dengan katalis, kemudian terbentuklah glukosa ataupun fruktosa. Nah, kalau seperti itu berarti akhirnya nanti menjadi sintetik gitu. Dan yang banyak beredar yang di pasaran, kemudian kita aplikasikan, kita gunakan sejauh ini itu adalah yang sintetik gitu. Itu sama halnya kalau ditanya vitamin C itu sintetik atau alami gitu ya. Ya, vitamin C itu adalah sifatnya alami, banyak terdapat pada buah-buahan. Tetapi kalau kalian mengkonsumsi misalnya UC1000 atau Ester C atau mungkin Bicom C atau vitamin C IP ya gitu. Itu rata-rata ya sebagian besar adalah vitamin C sintetik. Gitu, karena vitamin C itu bisa dibuat. Gitu. Karena kalau hanya mengandalkan alami, mengekstrak dari bahan yang alami,
itu jumlahnya kecil, nanti nggak ekonomis. Sama ini kalau kita mau ngambil, bayangin kalau mau ngambil glukosa atau mengambil fruktosa, jumlahnya seberapa itu? Sangat sulit. Nah, nanti lebih mudah diproduksi, nanti kita kenalkan produksinya, bagaimana memperoleh glukosa dan fruktosa itu. Nah, sebelum ke glukosa dan fruktosa, kita yang alami dulu. Nah, tadi yang cukup menarik, alami tadi kan ada gula sukrosa, ada gula kelapa, gula aren, gitu. Dan ada lagi stevia. Stevia ini lumayan jadi primadona juga, karena ya kesadaran untuk terutama orang-orang penderita diabetes yang diminta untuk membatasi konsumsi gula. Bahkan bukan hanya gula ya, masalah kalau orang udah diabetes, itu bukan hanya dia mengurangi gula, tapi harus mengurangi makanan yang nanti kalau dimakan tuh di dalam tubuh bisa menjadi gula. Gitu. Makan nasi itu nggak akan jadi gula. Karena apa? Nasi itu kandungannya pati. Pati nanti oleh tubuh akan dihidrolisis oleh bantuan enzim amilase, jadilah glukosa. Glukosa nanti akan masuk ke darah. Nah, sehingga nanti bisa berbahaya. Sehingga orang diabetes itu bukan hanya gula langsungnya yang dibatasi, tapi juga pola makan yang bisa berpotensi menghasilkan gula harus juga dikendalikan. Nah, paling tidak dari gulanya, nah ini bisa diganti dengan stevia. Karena apa? Nah, ini stevia sifat-sifatnya sebagai berikut. Tingkat kemanisannya ini sangat tinggi. 200 sampai 300 kali tebu. Gula tebu maksudnya ya. Atau gula pasir itu. Bayangin aja, berarti kan 1 karung stevia itu bisa setara dengan 200 karung gula pasir. Nah, berarti kan kalau bisa memanfaatkan, mengoptimalkan stevia, tentu akan jauh lebih efisien, hemat biaya, begitu ya. Kemudian kalorinya sangat rendah, bahkan tadi indeks glikemiknya 0 gitu ya tadi ya, sehingga aman dikonsumsi oleh penderita diabetes dan obesitas. Nah, obesitas kan juga tadi karena kebanyakan kalori tadi ya. Ini aman. Dan dia bersifat non-karsinogenik. Zat pemanis dalam stevia itu adalah terutama ada steviosida dan rebaudiosida. Steviosida. Sehingga namanya ya stevia tadi. Karena di dalamnya ada steviosida dan rebaudiosida. Yang mana gula ini tidak dapat difermentasi oleh bakteri di dalam mulut. Tidak bisa menghasilkan asam di dalam mulut sehingga bisa mencegah karies gigi. Sama seperti xilitol tadi ya. Asam ini yang apabila nempel pada email gigi dapat merusak gigi. Nah ini bagusnya steviosida dan rebaudiosida ini ke sana. Kemudian pasti kalian akan suka bertanya-tanya, loh, sedahsyat itu stevia gitu ya. Tapi kenapa kok nggak banyak gitu ya, nggak populer gitu ya. Nggak populer dalam artian apa? Kok nggak industri-industri kayaknya nggak banyak yang pakai stevia gitu. Kira-kira kenapa? Ada yang mau bantu jawab? Ya, maaf. Apa? Kurang kuat? Ada. Aulia Zahrani coba. Kira-kira kenapa? Mungkin karena pahit gitu ya, Pak. Agak pahit gitu. Ya, ada aftertaste pahit. Oke. Ya, salah satunya itu ya. Ada aftertaste pahit. Meskipun sedikit ya sebenarnya, sedikit. Tapi barangkali mungkin lebih tepatnya adalah rasanya tidak seenak sukrosa.
Nah, itu yang masih menjadi kendala. Meskipun dia sangat manis, tapi manisnya itu manis apa ya, kalau orang bilang tuh manisnya tidak mantap gitu ya. Manisnya tidak mantap, kayak manis ringan dan kayak agak, kalau konsentrasinya agak tinggi itu kayak agak pahit-pahit gitu. Nah, itu menurut cerita ya, karena saya sendiri juga belum pernah mengkonsumsi secara langsung gitu. Tapi memang kebanyakan pemanis-pemanis yang tingkat kemanisannya sangat tinggi ini itu demikian. Apa memang manisnya tinggi tapi enaknya atau tingkat mantapnya tadi kurang. Nah, tapi sebenarnya itu masih bisa diatasi. Bisa diatasi dengan kombinasi, misalnya dengan mencampurkan dengan sirup glukosa yang kental, bisa juga ditambahkan mungkin garam untuk memantapkan rasa dan sebagainya, masih bisa. Nah, tapi kenapa juga masih kurang populer ya? Tentu adalah kaitannya lagi riset terkait dengan pengoptimalan stevia ini masih terbatas. Jadi silakan adik-adik nanti kalau ada yang tertarik, boleh saja untuk meneliti lebih lanjut tentang stevia ini. Tuh. Karena potensinya sangat besar sekali. Itu juga mungkin mirip-mirip dengan sawit ya. Sawit itu juga potensinya sangat besar, tetapi dulu sulit untuk berkembang. Gitu. Sulit untuk berkembang karena apa? Orang Eropa sama Amerika itu dalam tanda kutip ya, nggak mau meneliti sawit gitu. Karena apa ya? Kalau sawit diteliti nanti ketahuan semua, tereksplor semua bagusnya sawit, nanti menjadi ini harga sawit makin mahal gitu. Sedangkan mereka tidak bisa nanam sawit. Orang Amerika sama orang Eropa itu tidak punya kebun sawit gitu. Tidak bisa tumbuh dengan baik sawit di sana. Akhirnya ya mau nggak mau kita harus mandiri. Ya ini dari Indonesia, Malaysia terutama ya, Indonesia dan Malaysia ini ya pantang menyerah. Terus meneliti sawit itu dengan segala macam potensinya. Akhirnya ketemulah macam-macam kelebihan dari sawit itu. Gitu. Kalau orang Eropa, Amerika sering dibilangnya malah ya sawit itu jahat, sawit itu berbahaya, sawit itu merusak lingkungan dan sebagainya. Baik, ini banyak kampanye negatif, gitu. Sehingga ya sengaja tidak dikembangkan gitu. Tapi kita bisa mengembangkan sendiri dan ternyata setelah berkembang terus malah sekarang kewalahan. Kewalahan karena sawit saking banyaknya dimanfaatkan untuk bermacam-macam, terutama adalah menjadi biodiesel gitu. Akhirnya malah sekarang harganya naiknya nggak karuan gitu ya. Masyarakat jadi mengeluh. Minyak goreng mahal Pak Presiden gitu ya. Mak-mak terutama ini banyak yang komplain. Minyak goreng jadi menaik hampir ya 2 kali lipat lebih ya seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya kasusnya mungkin hampir sama. Jadi tetap ada unsur politis yang mungkin bisa kita lawan lah atau bisa kita artinya jangan pantang menyerah untuk melakukan penelitian mengeksplorasi ini. Ada beberapa dugaan politis kenapa ini tidak banyak dikembangkan. Karena nanti kalau ini berkembang, maka nanti produsen-produsen pemanis sintetik yang lain itu nanti akan boleh dibilang ya nanti akan kalah bersaing begitu. Seperti produsen siklamat, aspartam, sakarin dan sebagainya itu nanti menjadi boleh dibilang nggak laku kalau stevia ini nanti akhirnya bisa dioptimalkan. Itu ada dugaan ke sana ya. Sehingga ya kenapa sampai sekarang masih relatif jarang orang make. Industri-industri itu masih banyak makainya malah ya tadi sakarin, siklamat, aspartam seperti itu. Padahal kalau dari rasanya itu hampir-hampir sama. Aspartam, siklamat, sakarin, stevia ini rasanya hampir sama. Tingkat manisnya juga sangat tinggi. Nah, tapi ya tadi ya mungkin stevia harganya untuk saat ini memang betul masih mahal.
Tapi kan mahalnya itu kan sebenarnya ya karena belum dioptimalkan untuk proses produksi dan sebagainya. Gitu ya. Ya sama kayak biodiesel itu harganya memang masih jauh lebih mahal dibanding minyak bumi biasa. Tapi kalau diteliti terus efisiensi biayanya dan sebagainya, akhirnya ya bisa bersaing juga nanti, gitu ya. Nah, stevia silakan barangkali kalau ada yang ingin mengembangkan lebih lanjut. Nah, pemanis buatan. Nah, kalau tadi pemanis alami, kemudian ada pemanis buatan. Ini kelebihannya adalah diantaranya rasanya lebih manis, membantu mempertajam penerimaan rasa, tidak mengandung kalori atau kalori rendah, dan harganya biasanya sangat murah. Ini kalau gambar ada sari manis, kalau orang awam nyebutnya sari manis, itu adalah sakarin ya. Yang biasanya dulu populer ini nonasari, cap nonasari. Dan ada juga siklamat, cap cangkir. Nah, ini cukup populer juga. Ada juga yang di dalamnya itu udah kandungannya kombinasi antara sakarin dan siklamat. Gitu. Karena ternyata ketika sakarin dan siklamat itu berdiri sendiri-sendiri, itu rasanya kurang pas. Tapi ketika berdirinya itu berbarengan, kombinasi, itu rasanya menjadi lebih enak dan lebih disukai. Jadi ada yang mengkombinasikan begitu. Jadi satu pemanis sintetik itu isinya sakarin dan siklamat. Karena memang pemanis itu memang paling populer ya. Banyak dipakai untuk berbagai industri. Karena kalau mereka hanya mengandalkan gula, biasanya ya harganya nanti mahal. Jadi kalau industri pangan yang sifatnya itu pangan yang tidak mengunggulkan nutrition, itu biasanya pakai. Tapi kalau pangan tersebut mengunggulkan nutrition, barulah dia tidak akan menggunakan pemanis buatan. Tuh. Misalnya kayak susu gitu ya. Ya, susu itu kan identik dengan ini sumber gizi. Ya, pasti industri tidak mau pakai sakarin atau siklamat. Mereka pakainya ya gula pasir gitu ya, atau mungkin gula-gula yang lama. Tapi kalau mungkin itu hanya minuman penyegar, minuman ya hanya untuk mengandalkan rasanya enak gitu, bisa ngegahul dan sebagainya, itu biasanya memakai pemanis buatan. Termasuk minuman-minuman kekinian, ya itu ya kemungkinan besar tidak akan terlepas dari pemanis buatan. Tetapi pemanis buatan bukan berarti berbahaya sepenuhnya ya. Memang ada potensi bahayanya, nanti akan kita bahas kelemahannya. Tapi kelebihannya ini, salah satunya adalah kalorinya rendah. Gitu ya. Harganya tentu lebih murah. Nah, kekurangan dari pemanis buatan, nah ini biasanya pertama adalah rasanya ada ikutan aftertaste rasa pahit. Jadi kalau kalian mengkonsumsi minuman, terutama minuman ya, kok ada pahit-pahitnya, pahitnya kok nyangkut di leher, nah, gitu ya. Itu kemungkinan ada pemanis buatannya. Ada yang iklannya itu tidak nyangkut di leher, berarti dia mengklaim tidak ada pemanis buatan. Ya bisa jadi demikian, karena memang kalau minuman teh itu kan juga identik dengan minuman yang menyehatkan, kaya dengan antioksidan, nah, sehingga mereka tidak pakai pemanis buatan itu. Lebih encer dibanding minuman yang menggunakan pemanis alami, ringan, manisnya memang sangat manis, tapi manis yang ringan gitu. Sehingga biasanya butuh kombinasi bahan-bahan yang lain untuk pemantap. Ya mungkin tambahkan penstabil, hidrokoloid. Nah, itu bisa meningkatkan kemantapan dari sensasi rasa yang diperoleh. Kemudian yang ketiga adalah kurang aman bagi kesehatan. Ya, meskipun tidak tadi non nutritif, tidak akan menjadi glukosa, tapi juga bukan berarti hanya lewat saja. Nah, gitu. Tapi bisa nyangkut di beberapa organ, kemudian menyebabkan gangguan. Gitu. Nanti akan kita lihat sedikit.
penggunaan pemanis buatan dalam takaran yang berlebih dapat menimbulkan efek samping yang merugikan kesehatan manusia. Itu diantaranya overdosis, migrain, sakit kepala, kehilangan daya ingat, bingung, insomnia, iritasi, asma, banyak ya. Ini kalau berlebihan. Dan yang cukup dibahas di beberapa penelitian yang sudah dibuktikan dan kemudian diulas di beberapa media, itu adalah bisa mempengaruhi fungsi dari usus. Usus kita. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa kok yang diganggu atau yang kurang aman kesehatannya ini adalah berawal dari usus. Nah, kemudian kalau ditelusur lebih lanjut, sekian ratus jenis penyakit itu bersumber dari kurang baiknya kesehatan usus. Nah, gitu ya. Ada kan seperti itu ya iklannya. Itu betul. Makanya usus ini penting untuk dijaga. Nah, kalau kita terlalu konsumsi pemanis buatan banyak, sintetik tadi, siklamat, sakarin yang terlalu berlebihan, bisa terganggu ususnya. Kenapa kira-kira kaitannya? Ada yang mau jawab? Yulame. Kira-kira kenapa? Mungkin kaitannya sama penyerapan, bukan Pak? Penyerapan, ya. Kenapa bisa penyerapannya terganggu? Mungkin kaitannya sama fermentasi. Itu bukan Pak? Fermentasi, maksudnya? Kan ada makanan yang bisa difermentasi atau enggak. Mungkin begitu. Oke. Mungkin lebih tepatnya adalah berkaitan dengan mikroflora yang ada di usus. Itu ya, mikroflora yang ada di usus. Mikroflora itu apa? Yaitu adalah bakteri-bakteri yang baik yang ada di dalam usus. Itulah mengapa sering iklan-iklan kan itu seperti yogurt ataupun Yakult ataupun Yojik ya yang sekarang baru ya, Yojik ya itulah. Nah, itu diklaim bisa memperbaiki mikroflora usus karena pentingnya mikroflora usus itu perlu dijaga supaya tetap banyak. Yaitu bakteri-bakteri yang bagus untuk kesehatan usus. Di antaranya adalah misalnya Bifidobacterium, kemudian ada Lactobacillus casei, ya itu. Nah, kalau kita terlalu mengkonsumsi sakarin dan teman-temannya tadi, itu nanti bakteri-bakteri tersebut menjadi tidak sehat. Dan akhirnya nanti pada mati dan berkurang. Nanti ususnya kalau mikrofloranya sedikit atau bahkan malah ditumbuhi bakteri patogen, nah itu justru nanti akan menyebabkan kesehatan usus terganggu. Bakteri mikroflora usus itu akan sehat kalau kita banyak mengkonsumsi serat. Serat itu artinya adalah ya karbohidrat yang tidak diserap oleh tubuh, tetapi nanti akan difermentasi oleh mikroflora tersebut, menjadi makanan atau substrat untuk pertumbuhan mikroflora tersebut. Tapi kalau pemanis sintetik seperti sakarin dan siklamat tadi, itu tidak diserap oleh usus, tapi juga tidak bisa difermentasi oleh mikroflora tadi. Jadi dengan kata lain ya nanti mikrofloranya malah ya terganggu karena tidak bisa memanfaatkan substrat pemanis sakarin tadi. Tuh, ada juga beberapa penelitian bahkan tadi yang nanti justru tumbuh banyak itu yang bakteri patogennya dari E. coli, kemudian Enterococcus faecalis, kemudian rombongannya apalagi ya yang bersifat patogen. Nah, itu lebih mudah tumbuh. Gitu. Nah, berikut jenis-jenis pemanis buatan. Nah, glukosa, fruktosa,
saya masukkan sebagai buatan di sini. Karena apa? Karena yang kita konsumsi, kita jumpai, kita beli, yang komersil beredar, itu adalah glukosa dan fruktosa yang sintetik. Kemudian sakarin, silitol. Sisanya ada aspartam, asesulfan, alitam, dan sebagainya. Mungkin tidak bisa kita sampaikan semua. Karena sangat banyak ya. Nanti bisa dibaca-baca sendiri mungkin. Glukosa, fruktosa, sakarin, silitol. Ini mungkin yang akan kita sudah bahas pun juga tidak bisa detail semua ya. Tapi paling nggak kita tahu sifat-sifatnya, cara produksinya, keuntungannya gitu. Glukosa dan fruktosa. Nah, glukosa dan fruktosa ini teman dekat. Tapi sifatnya berbeda ya. Kalau glukosa tadi indeks glikemia tinggi, kalau fruktosa rendah. Glukosa yang selama ini kita jumpai yang dipakai untuk industri dan sebagainya, biasanya adalah diproduksi dari pati. Nah, kalau pati kan banyak ya, dari singkong, dari jagung gitu. Tapi yang disukai adalah dari jagung sebenarnya. Karena kalau dari jagung, itu kandungan patinya banyak dalam bentuk amilosa. Tapi kalau dari singkong atau dari umbi-umbian, ini masih banyak amilopektinnya. Kenapa amilosa lebih disukai? Kira-kira kenapa amilosa itu lebih disukai daripada yang amilopektin? Dari gambar ini mungkin bisa kelihatan ya, dari skema diagram ini. Kira-kira kenapa? Kalau untuk produksi glukosa kok disukai yang pati banyak amilosanya, bukan yang amilopektin. Fascia Lutfia, coba. Kenapa kira-kira? Fascia Lutfia? Iya. Kira-kira kenapa? Mungkin karena cepat diubah menjadi glukosanya, Pak, kalau berdasarkan ini. Oh iya, karena amilosa akan lebih mudah, lebih cepat untuk dihidrolisis oleh amilase. Karena ternyata kalau yang bercabang itu lebih sulit dihidrolisis. Enzim yang paling banyak digunakan untuk produksi ini adalah alfa amilase. Tetapi alfa amilase itu tidak bisa menghidrolisis percabangan amilopektin. Itu makanya yang amilosa ini lebih disukai ini untuk menjadi glukosa ini very fast. Jadi amilosa oleh amilase menjadi linear dextrin, dituntaskan oleh glukoamilase, ini akan menjadi glukosa. Tapi kalau yang banyak amilopektinnya, nah ini amilopektin akan sebagian dihidrolisis oleh amilase untuk yang lurus-lurusnya. Pas bagian cabangnya, nah ini akan tersisa nanti menjadi branch dextrin atau dextrin percabangan. Karena ini tidak bisa dihidrolisis oleh alfa amilase. Sehingga dia nanti kalau ditambahkan enzim berikutnya glukoamilase, ini reaksinya lambat. Glukoamilase ini bisa menghidrolisis percabangan, tapi lambat, begitu. Nah, kalau mau ditambahkan dulu pululanase, sehingga percabangan tersebut dihancurkan menjadi linear dextrin, baru ditambah glukoamilase. Tapi kan akhirnya ini harus melibatkan pululanase, nambah enzim. Atau mungkin dari awal amilopektin dikonversi dulu menjadi amilopektin, menjadi amilosa. Ini juga bisa digunakan enzim isoamilase. Tapi ya balik-balik ini nambah enzim lagi. Agak mahal. Biasanya yang dilakukan adalah di sini. Amilase, kemudian branch dextrinnya akan dituntaskan untuk pululanase, dengan pululanase jadi linear dextrin, baru kemudian tambahkan glukoamilase, jadilah glukosa. Glukosa. Ini glukosa murni ya, artinya glukosa benar-benar glukosa murni. Karena ada juga yang menjual itu bukan dalam bentuk glukosa, tapi sebenarnya adalah dalam bentuk dextrosa. Jadi kalau kalian nanti ketemu ada namanya gula dextrosa itu adalah sebenarnya adalah gula yang kandungan utamanya itu adalah glukosa, tapi di sana masih ada sisa dextrin percabangan.
Artinya apa? Berarti dia tidak menggunakan enzim pululanase. Nah itu. Dulu saya juga pernah, karena punya teman bekerja di pabrik sirup glukosa. Saya main ke tempat teman saya, kemudian ya saya nanya-nanya. Ternyata produksinya yaitu hanya menggunakan enzim alfa amilase. Diperoleh sirup glukosa tidak? Diperoleh. Tapi di dalamnya masih ada dekstrin percabangan. Sekilas itu bentuknya sama. Manisnya sama, ya tampilannya sama. Tapi ada perbedaan ketika nanti bahan tersebut disimpan. Nah, itu diaplikasikan, ternyata ya saya pernah jadi konsultan di pabrik sirup gitu. Mengeluhkan sirupnya itu setelah disimpan sekitar 1 bulan, bahkan nggak nyampe 1 bulan, 2 minggu saja, itu mulai muncul kabut seperti sarang laba-laba gitu ya, kabut gitu. Tampilannya kan menjadi tidak menarik. Tapi kalau dipanaskan hilang lagi, diangetin gitu aja, itu hilang lagi kabut itu. Tapi kalau dibiarkan lagi, muncul lagi. Kemudian saya tanya-tanya, ternyata untuk membuat sirup seperti sirup marjan itu ya, cuma waktu itu adalah saya di sirup Gandaria ya, sirup Gandaria di Solo itu ya, Karanganyar Solo. Nah itu dalam membuatnya ternyata menggunakan glukos, menggunakan sirup glukos. Kemudian glukosnya ternyata diperoleh dari lokal daerah Pati. Nah kemudian saya menjadi tahu, oh daerah Pati ya, oh ya wajar gitu ya, karena apa? Di sana itu jarang yang menggunakan pululanase, hanya menggunakan biasanya alfa amilase, sehingga dekstrin percabangannya masih ada, dan itu kalau disimpan nanti bisa menimbulkan seperti kabut tadi, sehingga estetikanya menjadi kurang bagus. Tapi kalau dia panaskan, kabut itu akan hilang lagi, gitu. Seperti itu, dan akhirnya ya digantilah glukosanya dari yang glukosa murni. Meskipun harganya sedikit lebih mahal, tapi tampilannya menjadi bagus. Gitu. Oke, terus berikutnya, nah ini, untuk memproduksi glukosa itu sebenarnya prosesnya mudah ya. Tadi sekilas kan sebenarnya hanya menggunakan enzim alfa amilase. Ya kalau untuk menghancurkan percabangannya tambahkan pululanase atau glukoamilase juga bisa. Nah ini kurang lebih starch slurry pati yang diberi air dengan kadar kurang lebih nanti menjadi sekitar 40%. Pati slurry dengan kadar pati 40%. Ditambahkan alfa amilase, kemudian dipanaskan. Nah ini terjadilah yang namanya proses likuifikasi pada suhu 80-90 derajat. Nah, sampai sini ini sebenarnya sudah diperolehlah tadi glukosa tadi. 1-3 jam itu jadi glukosa. Tapi kalau waktunya itu dipendekkan, misalnya hanya 10 menit atau 15 menit, maka hidrolisisnya belum hidrolisis sempurna, tapi masih hidrolisis parsial. Kalau hidrolisis parsial, maka liquefaction ini misalnya baru 10 menit dihentikan, diperolehlah yang namanya maltodextrin. Nah, gitu ya. Jadi kalau maltodextrin itu produksinya boleh dibilang sangat gampang gitu ya. Saya pernah melakukan penelitian itu, membuat maltodextrin dari pati Garut. Itu 10 menit jadi gitu. Ya pati Garut dibuat seluri dengan air atau menjadi larutan suspensi kental gitu ya. Kemudian tambahkan amilase, dipanaskan sampai 80-90 derajat. Kenapa harus dipanaskan? Supaya terjadi gelatinisasi, rantai amilosa, amilopektin itu pada keluar. Nah kalau keluar, ya itu hidrolisisnya mudah, cepat gitu ya. Tentunya enzimnya dipilih enzim yang tahan panas. Enzim alfa amilase yang tahan panas. Nah, di sana 10 menit sudah jadi maltodextrin. Bahkan nggak nyampe 10 menit, 5 menit aja sudah jadi maltodextrin, tapi DE-nya relatif masih lebih DE rendah. Sehingga kalau memproduksi maltodextrin itu sangat mudah.
Nah, barulah kalau memproduksi glukosa, dekstrin percabangan sisa tadi harus dihancurkan oleh glukoamilase. Kalau glukoamilase ini bisa memotong percabangan. Nah, di sini terjadi proses sakarifikasi, jadilah glukosa. Kemudian tinggal dimurnikan. Dimurnikan, pengotornya disaring, airnya diuapkan, pengotor-pengotor warna diserap dengan absorben ya, dengan absorben atau zeolit misalnya, gitu, atau menggunakan arang aktif gitu. Kemudian ion esen diionisasi kalau mau menghilangkan ion-ion yang barangkali ada di dalam sirup glukosa tersebut. Nah, dapatlah sirup glukosa yang murni. Nah, ini yang dijual di pasaran secara komersil. Dengan DE bermacam-macam, 28 sampai 100. Tentu yang paling bagus yang 100 ya. Berarti murni. Kalau 28 itu berarti belum murni. Itu berarti hidrolisisnya belum sempurna. Nah, itu tadi produksi glukosa. Kalau mau membuat fruktosa, ya, jadi kalau membuat fruktosa, itu ternyata tadi tidak kok mengekstrak dari buah-buahan atau aren dan sebagainya, tidak. Tapi fruktosa itu diproduksi dengan mengkonversi glukosa yang diperoleh tadi dengan enzim isomerase untuk diubah menjadi fruktosa. Karena glukosa dan fruktosa itu kan rumus molekulnya sama ya. Rumus molekulnya sama, C6H12O6. Tetapi berbeda dalam rumus strukturnya. Gitu. Yang satu berupa gula aldehid kalau untuk glukosa, sedangkan fruktosa itu adalah gula dalam bentuk keton. Nah, itu untuk memproduksinya adalah ya ini, glukosa sirup yang diperoleh tadi, ini kan proses untuk menghasilkan glukosa ya yang merah ini. Tinggal dikonversi dengan enzim glukos isomerase, dapatlah high fructose corn syrup. Nah, ini kan yang populer itu high fructose corn syrup karena umumnya tadi diperoleh dari pati yang amilosanya tinggi, yaitu adalah pati jagung tadi ya. Nah, ini bisa diperoleh HFCS dengan kadar 42%. Nah, ini bisa dimurnikan lagi dengan kolom kromatografi yang di dalam kolom kromatografi diisi dengan matriks yang bisa memisahkan antara glukosa dan fruktosa. Karena kan reaksi di sini kan pasti tidak sempurna ya. Ada yang bisa diubah jadi fruktosa, tapi ada yang sisanya mungkin tidak diubah, masih dalam bentuk glukosa. Nah, itu bisa dipisahkan nanti kemudian dimurnikan sampai kadar 90%. Kalau udah dapat 90%, ya udah. Nanti tinggal mau membuat fruktosa dengan kadar berapapun bisa dibuat. Misalnya mau membuat 55%, ya dicampur aja 90% dengan 42% ini 50-50, nah diperolehlah nanti kadarnya 55%, HFCS 55%. Ya, tergantung kebutuhan. Nah, ini kalau dari diagram prosesnya, ini dari pati tadi, kemudian diperoleh glukos sirup, gitu. Atau kalau mau dihentikan tanpa menggunakan enzim glukoamilase, dapatlah maltodextrin. Tapi kalau tambahkan glukoamilase, jadilah glukos sirup. Tambahkan enzim isomerase dalam kolom, diperolehlah HFCS 42. Dimurnikan, dapatlah fruktos 90%. Nah, kalau 90 digabung dengan 42, jadilah HFS 55%. Nah, gitu. Ini, jadi kalau memproduksi fruktos ternyata tidak sulit juga, gitu, karena hanya menambahkan enzim isomerase, glukos isomerase dari glukos yang diperoleh. Tapi harga jualnya akan jauh lebih tinggi untuk fruktos dan tentu secara kesehatan akan jauh lebih menyehatkan daripada glukos. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya?
Untuk hidrolisis sebenarnya bisa juga menggunakan hidrolisis asam, tapi itu tidak disukai. Prosesnya lebih lama, kemudian meninggalkan residu chemical juga proses pemurniannya lebih sulit. Nah, sehingga yang disukai adalah dengan menggunakan enzim amilase tadi ya. Kemudian disempurnakan dengan glukoamilase, dan kalau mau mengubah menjadi fruktosa, tambahkan glukos isomerase. Oke. Kalau bisa dipahami, kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi glukosa dan fruktosa udah ya. Masuk ke sakarin. Sakarin ini sebenarnya diperoleh dari mana sih gitu ya. Sakarin sebagai pemanis buatan biasanya dalam bentuk garam berupa kalsium, kalium, dan natrium sakarin. Ya. Sehingga yang beredar saat ini ya seringnya dalam bentuk natrium sakarin. Paling banyak itu, natrium sakarin atau kalium sakarin itu juga banyak. Oh ya, maaf. Nah, ini rumus struktur dari sakarin adalah seperti ini. Secara umum garam sakarin berbentuk kristal putih, tidak berbau, tidak beraroma, gitu ya. Mudah larut air dan rasanya sangat manis. Sakarin memiliki kemanisan 300 sampai 500 kali kemanisan sukrosa dan tidak ada kalori. Ya, itulah kenapa industri-industri masih banyak pakai, karena memang bisa sangat menghemat sukrosa. Kombinasi penggunaannya dengan pemanis buatan rendah kalori lainnya bersifat sinergis. Nah, ini sinergis. Terutama tadi digabung dengan siklamat. Nah, itu. Sakarin dan siklamat digabung, itu nanti rasanya menjadi lebih mudah diterima. Lebih diterima. Untuk memproduksinya, sakarin, nah ini, untuk mensintesisnya, bisa diperoleh dari reaksi antara toluen itu yang ini ya, nah ini rumus strukturnya nih, benzen dengan gugus metil, sehingga sifatnya ini adalah non-polar, toluen ini non-polar, direaksikan dengan asam klorosulfonik, ini HClSO3, asam klorosulfonik. Kemudian akan membentuk campuran orto dan para toluen sulfonamid. Nah, kemudian campuran tersebut dipisahkan dan arta toluen sulfonamid dioksidasi menjadi orto karboksi metil benzen sulfonamid atau asam orto sulfamoil benzoik. Nah, senyawa ini kemudian dibebaskan dari air dan diperolehlah adalah sakarin. Nah, ini dari toluen direaksikan dengan asam klorosulfonik, dihasilkan seperti ini, kemudian menjadi ini tadi apa, orto ataupun para toluen sulfon amida, jadi ada gugus NH2-nya karena ditambahkan ini amonia ini. Dalam kondisi basah ini akan menjadi ini orto toluen sulfonamid, ada gugus amidanya. Nah, kemudian ini dioksidasi jadilah senyawaan sakarin seperti ini. Nah, kalau sakarin seperti ini sifatnya sudah menjadi polar. Karena sudah gugus metilnya itu sudah berganti menjadi gugus yang lain ini yang sifatnya polar. Oke, proses dasar ini telah banyak mengalami modifikasi. Nah, jadi proses ini kan proses dasarnya, tapi dalam prakteknya sudah banyak dimodifikasi untuk efisiensi produksi ya, terutama pada tahap oksidasi. Pencampuran asam kromik dengan asam sulfat dengan persentase lebih dari 5% juga menjadi metode yang paling sering digunakan saat ini. Jadi campuran dari asam kromik dengan asam sulfat ini juga bisa menggantikan ini asam klorosulfonik ini. Ternyata lebih efektif. Kemudian oksidasinya ini juga beberapa katalis ataupun agen pengoksida bisa dimodifikasi atau diterapkan pada ini proses untuk mempercepat oksidasinya. Nah, ini sintesis banget ya. Sintesis banget itu artinya kalau yang glukosa fruktosa tadi kan hanya menghidrolisis kemudian
dikonversi sedikit gitu ya. Tapi kalau ini memang benar-benar bahan chemical yang direaksikan membentuk molekul baru yang kita kenal sebagai sakarin ini. Sehingga memang ini sintetik tulen ya, orang bilang gitu, sintetik tulen. Ya, itu sakarin tadi sudah dibahas resiko-resikonya dan sebagainya ya. Berikutnya silitol. Nah, silitol ini sintetik yang mewakili yang bagus untuk kesehatan. Silitol dengan rumus kimia C5H12O5 merupakan monosakarida poliol. Monosakarida poliol artinya adalah gula alkohol gitu ya. Gula alkohol yaitu 1, 2, 3, 4, 5 pentahidroksipentan yang sering secara alami terdapat dalam beberapa buah dan sayur. Ya, tapi jumlahnya kecil gitu ya. Silitol itu ada dalam buah dan sayur tapi jumlahnya kan kecil. Nah, oleh sebab itu silitol ini perlu disintesis untuk bisa tersedia di pasaran dalam jumlah banyak ya. Silitol termasuk dalam golongan GRAS, General Recognized as Safe, artinya bisa dikonsumsi tanpa batas, tidak ada batasan. Sehingga aman dikonsumsi manusia, tidak menyebabkan gigi, bisa menurunkan plak gigi, merangsang aliran ludah dalam pembersihan dan pencegahan kerusakan gigi. Nah, bagus. Sehingga ini silitol sering diaplikasikan pada permen. Supaya kalau orang bilang, kalau zaman dulu kan jangan makan permen, nanti giginya gigis atau ompong gitu ya. Nah, untuk melawan itu ya, ini gulanya kita ganti dengan silitol. Terutama pada permen karet atau permen-permen mint ya. Nah, untuk memproduksinya bagaimana? Ini. Silitol ini merupakan senyawa yang berbentuk bubuk kristal berwarna putih, tidak berbau dan berasa manis ya tadi. Silitol memiliki tingkat kemanisan relatif sama dengan tingkat kemanisan sukrosa. Jadi tingkat kemanisannya hampir sama gitu. Jadi bisa menggantikan sukrosa. Nilai kalorinya lebih kecil, 2,4 kilokalori per gram. Untuk produksinya, nah ini. Produksi silitol ini yang pernah dilakukan Bu Efri ya, Bu Efri pernah melakukan itu, membuat silitol meskipun efisiensinya masih kecil ya, atau yieldnya itu juga masih sangat kecil gitu. Yaitu diperoleh dari tandan sawit kosong. Karena tandan sawit kosong itu banyak mengandung jaringan selulosa dan hemiselulosa yang kalau pada pabrik pengolahan kelapa sawit itu menjadi limbah. Karena pada pengolahan kelapa sawit itu kan yang diambil buah sawitnya ya, tandannya itu, tempat menempel bijinya itu, nah itu menjadi dibuang begitu saja. Padahal di dalamnya itu banyak serat kasar dalam bentuk selulosa dan hemiselulosa. Nah, dari serat kasar tersebut, nanti yang kita ambil adalah hemiselulosanya. Hemiselulosa. Karena kalau selulosa, itu kan dia polimer yang monomernya itu glukosa, tapi ikatannya berbeda dengan pati ya, sehingga tidak bisa tidak ada silosanya gitu ya, tidak ada silosanya. Tapi kalau hemiselulosa ini kan heteropolimer gitu ya, monomernya itu macam-macam dan dia bercabang-cabang gitu. Dan di antara monomernya itu mengandung silosa. Monomer dari hemiselulase ini diantaranya adalah dalam bentuk silosa. Nah, silosanya inilah yang nanti akan kita manfaatkan untuk menjadi silitol dengan menggunakan bantuan fermentasi mikroba. Nah, ini silosanya ini di sini ini kita gambarkannya adalah badan dari bakteri gitu ya. Bakteri fermented. Silosa akan masuk ke dalam dengan bantuan NADPH untuk diubah menjadi NADP+, jadilah silitol. Nah, berarti kuncinya untuk bisa mengubah silosa menjadi silitol harus disediakan ini sumber NADPH, yaitu energi yang dimiliki oleh mikroba tersebut. Nah, NADPH itu bisa diperoleh dari glukosa yang ada. Sehingga kalau mau memfermentasi
silosa untuk menjadi silitol itu perlu ditambahkan glukosa sebagai sumber energi. Gitu. Ini menjadi silitol. Silitol kemudian akan diekskresikan oleh bakteri tersebut keluar. Nah, inilah jadilah silitol. Nah, yang kemudian diatur lagi itu adalah jangan sampai silitol ini tidak dikeluarkan. Karena silitol itu juga bisa menjadi sumber energi oleh bakteri tersebut. Gitu. Dengan bantuan enzim silitol dihidrogenase. Nah, ini harus dihambat. Produksi silitol dihidrogenase harus dihambat supaya silitol ini tidak disimpan di dalam tubuh untuk menjadi energi, tapi dia dikeluarkan. Gitu. Ini kuncinya untuk produksi silitol. Jadi silitol ini diproduksi melalui proses fermentasi silosa. Silosa diperoleh dari hemiselulosa. Hemiselulosa merupakan serat kasar yang diperoleh dari tandan kosong buah sawit, kemudian pelepah pisang, pelepah sawit, ya kan, pelepah yang keras-keras itu. Nah, itu biasanya banyak hemiselulosanya. Jaringan kayu itu banyak hemiselulosanya. Gitu ya. Nah, itulah untuk produksi silitol. Karena jumlah silosa ini sedikit, maka yield yang dihasilkan juga biasanya sedikit. Itu hanya sekitar 1% gitu ya. Dari misalnya, jadi kalau 100 kilo atau 1 kuintal tandan sawit itu bisa dihasilkan 1 kilonya aja itu udah bagus gitu. Makanya silitol ini masih mahal. Oke, itu tadi silitol. Berikutnya pemanis-pemanis yang lain ini banyak ya. Ada aspartam. Aspartam dengan rumus demikian, tingkat kemanisannya 60-220 kali dari sukrosa. Kalorinya rendah, 0,4 kilokalori. Kombinasi penggunaan aspartam dengan pemanis buatan lain ini bisa mempertegas cita rasa buah. Nah, kalau pengen memberikan sensasi manisnya itu ada seperti manis-manis kayak buah gitu ya. Itu bisa ditambahkan aspartam. Aspartam ini juga salah satu pemanis yang laris. Jadi yang laris itu tadi sakarin, siklamat, aspartam. Ini yang paling banyak digunakan. Aspartam rasanya lebih enak dibanding sakarin ataupun siklamat. Lebih enak dalam artian seperti ada sensasi buahnya ketika dicampurkan gitu ya. Hingga ini cukup populer juga untuk dari rasanya bisa diterima dengan baik. Tapi untuk tingkat kemanisannya masih kalah ya dibanding sakarin tadi. Nah, tetapi aspartam ini ada resiko kesehatan yang harus dikendalikan. Bisa meningkatkan kadar fenilalanin dalam darah. Sehingga kalau aspartam itu tidak boleh dikonsumsi oleh penderita fenilketonuria. Penderita fenilketonuria itu orang yang punya penyakit ketika buang air kecil, ternyata air pipisnya itu mengandung fenilketonuria ini. Mengandung fenilalanin maksudnya, mengandung fenilalanin, asam amino yang keluar bersama urin. Nah, itu. Ketika seperti itu, berarti tidak cocok kalau mengkonsumsi aspartam ini. Kemudian yang lain ada ini siklamat. Nah, ini siklamat atau dalam bentuk garam natrium siklamat ya biasanya ya. Dalam bentuk garam natrium siklamat. Secara umum bentuknya kristal putih, tidak berwarna, tidak berbau ya. Kombinasi penggunaan siklamat dengan sakarin, nah ini paling populer, siklamat dan sakarin. Atau juga dicampur dengan asesulfam juga bisa. Ini sifatnya sinergis atau kompatibel. Gitu. Cocok. Informasi yang dikumpulkan oleh kalori kontrol konsum menyebutkan bahwa konsumsi siklamat tidak menyebabkan kanker ataupun dia tidak mutagenik.
relatif aman siklamat ya. Sehingga kalau di beberapa industri itu sedikit lebih menyukai siklamat daripada sakarin, meskipun juga dalam prakteknya sering dicampur ya. Gitu. Oke, yang lain ada banyak, ada asesulfam tadi ya, asesulfam. Ini sebanyak kita tidak sampaikan semua saja, nanti bisa dibaca. Ada alitam, neotam, sukralosa. Nah, ini masih temannya sukrosa ya. Beda sedikit. Ada kloridanya pada sukralosa. Dan maltitol dari ini temannya manitol dan xilitol ya, masih gula-gula alkohol hasil fermentasi. Maltitol, manitol, sorbitol, nah ini banyak, nanti bisa dibaca-baca lagi. Ada isomal dari gula turunan maltosa gitu. Kemudian ada, ini saya kira nanti bisa baca lagi sendiri ya, ini waktunya karena sudah hampir habis. Nah, ini beberapa aturan penggunaan sakarin, siklamat, ataupun sorbitol, aspartam, ini hanya beberapa jenis ini. Nanti untuk penggunaan lebih detailnya bisa dilihat di peraturan BPOM ya. Baik, terima kasih untuk waktu kesediaannya, sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan, boleh. Ada yang mau bertanya? Pada terkesima semua? Atau pada ngantuk semua? Atau pada serius semua? Ada?